Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dari kelas 11 MIPA 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang sistem peredaran darah melalui PPT yang telah saya buat. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah atau sistem kardiovaskular atau yang biasa disebut sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke sel dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh atau bagian dari homeostasis. Peredaran darah manusia disebut sebagai peredaran tertutup dan ganda. Peredaran tertutup artinya darah mengalir di dalam pembuluh. Sementara itu, peredaran ganda artinya darah melewati jantung 2 kali dalam 1 kali edar. Yang pertama, peredaran darah besar, dan yang kedua, peredaran darah kecil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peredaran darah besar. Peredaran darah besar yaitu peredaran darah dari jantung pada bagian bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kanan. Nah, urutan peredaran darah besar adalah jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung, atau yang lebih rincinya dari arteri pulmonalis ke paru-paru, lalu ke vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kanan. Nah, tahapan proses ini dimulai saat darah dipompa oleh jantung bagian bilik kiri. Sistem peredaran darah besar disebut dengan sistem hepatiza. Pada gambar di samping telah terlihat proses dari atau arah dari peredaran darah besar. Selanjutnya adalah peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah dari jantung pada bagian bilik kanan ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung pada bagian serambi kiri. Nah, urutan peredaran darah kecil adalah jantung, lalu ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung, atau lebih rincinya pada bilik kiri, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu pada vena cava bagian kanan, dan kembali lagi ke jantung pada serambi kiri. Nah, tahapan proses ini saat darah di bilik kanan jantung yang rendah oksigen dipompa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir adalah fungsi dari peredaran darah. Yang pertama, mengantarkan darah oksigen dan nutrisi. Kedua, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida lewat paru-paru. Yang ketiga, melawan berbagai infeksi sehingga mencegah penyakit. Yang keempat, membawa hormon penting ke seluruh tubuh. Yang kelima, mengatur kadar pH dan suhu inti tubuh tetap stabil. Yang keenam, memelihara fungsi berbagai sistem organ dalam tubuh. Yang ketujuh atau yang terakhir, membantu proses pemulihan luka atau cedera. Baiklah, sekian presentasi singkat dari PPT yang saya buat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.